Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Copypahit Education. Dalam video kali ini saya ingin kita bersama-sama belajar membahas permasalahan umum di masyarakat terkait sebuah perjanjian secara lisan. Pertanyaannya, apakah perjanjian lisan dianggap sah? Sebelum saya menjawab sah atau tidaknya terkait perjanjian lisan, maka perlu kita bersama-sama memahami apa itu perjanjian. Perjanjian itu adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pada umumnya perjanjian sesuai dengan bentuknya itu dibedakan atas perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang kesepakatan atau klausul yang diperjanjikan itu disepakati oleh para pihak secara lisan. Sedangkan perjanjian tertulis itu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian tertulis dapat berupa akte di bawah tangan maupun dalam akte otentik. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata disebutkan ada 4 syarat perjanjian, yaitu 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengingatkan dirinya. Kedua, kecakapan oleh para pihak. Kedua, sesuatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Ketentuan syarat sahnya perjanjian tidak ada disebutkan perjanjian itu harus berbentuk tertulis atau wajib tertulis, itu tidak ada. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat tidak tertulis atau secara lisan itu merupakan perjanjian yang sah. Tetapi sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian itu sesuai pasal 1320 KUHP Perdata. Berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata itu perjanjian lisan itu tetap mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Namun terkadang yang menjadi permasalahan itu perjanjian lisan itu dalam pembuktian perkara perdata. Biasanya yang digunakan ialah alatnya bukti surat. Hal ini dalam ranah hukum perdata, surat itu digunakan untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa antara para pihak. Sedangkan perjanjian lisan itu tidak dibuat dalam bentuk surat atau akte. Maka dalam pasal 1865 KUHP Perdata disebutkan perjanjian lisan dapat diterapkan alat bukti selain alat bukti surat, tetapi bisa dengan bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Contoh, apabila kita menggugat dengan mendalilkan adanya suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan, maka kita dapat mendatangkan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian lisan tersebut. Kemudian batasan alat bukti yang dapat menerangkan suatu peristiwa hukum itu yaitu minimal 2 orang saksi atau 1 orang saksi, namun disertai alat bukti yang lainnya seperti persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Jadi
pertanyaan perjanjian yang dibuat secara lisan itu sah atau tidak, maka jawaban saya adalah sah, sepanjang dapat membuktikan dengan bukti selain surat, sesuai yang diatur dalam pasal 1865 KUHP Perdata, yaitu saksi bisa 2 atau satu saksi namun dengan disertai bukti lain seperti persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Salam sejahtera.